anak. Hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang sifat-sifat senyawa kovalen, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu ikatan ion dan apa itu ikatan kovalen, di mana ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ini adalah sifat-sifat senyawa kovalen. Yang pertama, pada suhu kamar ada yang berwujud gas, cair ataupun berwujud padatan. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar itu benzena, dan beberapa di antaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Contoh pelarut polar itu air atau H2O. Dan yang keempat, larutannya dalam air ada yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya HCl. Tetapi sebagian besar tidak dapat menghantarkan arus listrik, baik padatan, leburan maupun larutannya. Nah, ini adalah gambar contoh senyawa kovalen. Ini O2 yang mana adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Ini O yang satu memberikan 2 elektron yang kepada O yang kedua, dan O yang kedua juga memberikan 2 elektron yang kepada O yang pertama, sehingga di sini adanya penggunaan bersama pasangan elektron, yang mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama itu ada 2 pasang, sehingga ikatannya seperti ini, ikatan kovalen rangkap 2. Berikut ikatan kovalen polar dan nonpolar. Kita lihat yang pertama, molekul yang mengandung 2 atom atau diatom dikatakan termasuk ikatan kovalen polar ataupun nonpolar. Nah, kita lihat yang pertama, suatu atom membentuk ikatan nonpolar jika kedua atom sejenis. Jadi kalau dia sejenis, berarti namanya ikatan itu termasuk dalam ikatan kovalen nonpolar. Contohnya H2, Cl2, O2, dan juga Br2. Kenapa ini dikatakan ikatan kovalen nonpolar? Jadi kalau H berikatan dengan H, maka di situ ada satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama dan tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga gaya tarik-menarik antar 2 atom tersebut sama kuat. Terus antara Cl dengan Cl, di situ ada satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan, dan ada 6 elektron masing-masing dari kedua Cl itu sama. Cl yang satu ada 6 elektron, Cl yang satu juga ada 6 elektron. Nah, karena jumlah elektron bebasnya itu pada kedua atom tersebut sama banyak, maka gaya tariknya juga sama kuat. Yang kedua, satu molekul membentuk ikatan polar jika kedua atom tidak sejenis. Contohnya HCl, HBr, HF, HI, H2O, dan juga NH3. Jadi ini dikatakan ikatan kovalen polar karena setelah berikatan jumlah elektron bebas dari masing-masing atom itu berbeda, sehingga gaya tarik antar elektron tersebut tidak sama kuat. Yang berikut molekul yang mengandung 3 atau lebih atom atau dikenal dengan poliatom. Suatu molekul membentuk ikatan kovalen nonpolar jika pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Hal ini mengakibatkan bentuk molekul menjadi simetris, sehingga pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke semua atom. Contohnya ini CH4, CO2, dan juga CCl4. Dan yang kedua, suatu molekul membentuk ikatan kovalen polar
Jika atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas, hal ini mengakibatkan bentuk molekulnya tidak simetris, sehingga pasangan elektron ikatannya tertarik ke atom pusat. Contohnya adalah H2O, NH3, dan juga CHCl3.